Good morning, God's beloved church. Good morning. Gimana kabarnya? Good? Luar biasa. Ya, saya juga luar biasa. Kita diberkati hari ini dengan puji-pujian dan lagu terakhir itu so powerful ya. Victor's Crown. Ada Bang Irwan Victor di sini. Victor, kita tahu Victor itu adalah pemenang. Dan kita lebih dari pemenang. We are more than that. Karena Tuhan Yesus yang sudah perang, sudah menyelesaikan, dan bagian kita adalah mendapatkan benefitnya. Oke, ya baik, sekali lagi Happy Sunday, God's beloved church. Kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan hari ini. Dan kita masih ada di tema The Year of Glory of the Latter House. Kalau misalnya untuk saudara-saudara yang agak ketinggalan, I encourage nonton YouTube-nya biar nggak bingung. Ini ngomongin apa sih? Latter House. Jadi nonton YouTube-nya. Mumpung masih belum terlalu jauh. Kita masih di enggak loh ya, udah bulan Mei ya. Udah di bulan Mei, nggak berasa juga ya. Dan jadi untuk tahun ini Pastor Yudi, melalui Pastor Yudi, senior pastor kita mendapatkan tema The Year of Glory of the Latter House. Oke. Dan waktu saya mempersiapkan ini, saya rasa ini something yang very practical yang hari ini akan saya share, yang semua dari kita mungkin sudah punya kuasa itu tapi kita jarang pakai. Kita sudah punya kuasa itu tapi kita jarang pakai. Mungkin ya karena kita belum menyadari sepowerful apa sih itu. Nah, oke, kita akan sama-sama lihat di firman Tuhan itu di Zakaria. Jadi ketika bangsa Israel itu dengan intervensinya dari Tuhan untuk keluar dari Babilonia, itu mereka membangun bait Allah. Tapi terkendalah ada yang menghalang-halangi. Nah, itu sempat terhenti selama belasan tahun. Tapi kemudian Tuhan melalui Zakaria dan Hagai, akhirnya mereka rebuild lagi. Nah, ini adalah dari Zakaria, firman Tuhan katakan, maka berbicaralah ia, katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Katakan rohku. Di sini penekanannya adalah bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatannya Zerubabel atau bangsa Israel. Tapi dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi dalam menghadapi challenge itu bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, hari ini kita juga bisa belajar bukan dengan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi COVID, Delta, Omicron, son of Omicron, grandson of Omicron, hepatitis akut atau apapun itu. Oke? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri sudah pasti gatot. Tahu gatot? Gagal total. Tapi Tuhan katakan dengan rohku. Nah, terus ayat ke-7 katakan, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Jadi bukan tumpukan tanah jadi tanah rata loh. Gunung Bapak Ibu. Dan di situ sangat spesifik dikatakan gunung besar. Di Jakarta gunung besar di mana ya? Yang kelihatan dari Jakarta? Gunung Salak ya? Atau Gunung Putri atau gunung apa ya? Pokoknya gunung, bukan bukit. Bukan tumpukan tanah. Di situ dikatakan siapakah engkau gunung yang besar. Ini Tuhan yang berbicara. Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Wow. Jadi sebesar apapun, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan kita. Oke? Tapi dengan rohnya Tuhan. Gunung yang sebesar apapun akan menjadi tanah rata. Terus ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Ini agak bingung ya, kok bagus sekali batu itu. Tapi Pastor Yudi sudah jelaskan juga bahwa kalau ketika kita lihat di bahasa Inggrisnya menjadi sangat jelas. Apa yang kita perkatakan. Who are you, oh great mountain? Dikatakan, masalah, who are you? And then, before Zerubabel, you shall become a plain.
menjadi rata. Menjadi rata di depan Zerubabel yang sedang menghadapi tantangan untuk rebuilding the latter house itu. Oke, and he shall bring forth the capstone. Capstone ini cornerstone. Pastor Yudi juga sudah jelaskan bahwa ini berbicara mengenai Yesus. Yesuslah batu penjuru kita. Yesuslah capstone. Yesuslah cornerstone itu. With shouts of grace to it. Jadi ketika saya percaya di sini kita semua punya challenge, betul? Ada yang tidak punya challenge sama sekali? Kalau nggak ada, ya mungkin ini bukan khotbah buat saudara. Tapi kalau saudara punya challenge dalam hidup, then I believe this sermon will be beneficial for you. Jadi dengan shout grace to it, dengan perkatakan grace, maka kita sering, kalau ketika kita mendengarkan kabar apa, respon kita adalah grace. Karena memang ada dasar firman Tuhannya, yaitu ini. Yang kita baca barusan ini dari Zakaria 4, 6, dan 7 ini. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita speak grace. Kita perkatakan grace. Dan dengan shout. Bukan dengan with whisper of grace. Karena kita manusia, ketika kita shout grace, itu kita juga bisa, power dari dalam kita itu, Tuhan bisa bekerja lewat itu. Oke? Mungkin kalau misalnya yang secara psikologi kan ada apa? Law of attraction, ya kan? Kita mikir, kita perkatakan sampai itu terjadi. Tapi kalau di kita, yang power yang kita miliki itu sudah ada di dalam kita. Karena rohnya Tuhan sudah ada di dalam kita. Kita bukan berusaha menarik dari luar ke dalam. Tapi bagian kita adalah perkatakan apa yang sudah ada di dalam keluar. It's totally different. Kalau law of attraction itu adalah mengandai-andai seolah-olah itu ada. Tapi kalau kita benar-benar sudah ada kesehatan, kemakmuran, kekayaan, damai sejahtera, itu Tuhan sudah ada di dalam kita. Amin. Tadi di Zakaria dikatakan, who are you great mountain? Siapa engkau gunung besar? Ya kan? And then dia dengan shout grace menjadi tanah yang rata. Tapi kalau ketika kita mendengarkan cerita ini, seolah-olah ketika kita shout, dia baru menjadi tanah rata. Tapi urutannya kalau tadi kita lihat, Tuhan udah declare itu tanah rata dulu. Dengan shout grace. So buat Tuhan, masalah kita itu sebenarnya sudah selesai Bapak Ibu. Karena dia sudah provide solusinya. Cuman kita dalam menghadapi sehari-hari ini yang challenging, betul? Challenging untuk apa? Untuk percaya bahwa itu sudah selesai. Masalah kan di situ. Yang membuat kita konflik itu, kata Tuhan sudah selesai. Tapi kenapa saya lihatnya belum selesai? Nah, itulah part faith kita untuk percaya bahwa itu sudah selesai. Dan bagaimana kita bisa mempercaya bahwa itu selesai kalau kita tidak punya opini yang baik mengenai Tuhan kita. Kalau kita punya bad opinion about our God, sudah pasti kita tidak akan melihat finish work sudah finish. Oke? Nah, jadi saya teringat di Markus 11 ini, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi sedikit background ini, ketika mereka berjalan melewati, waktu mau masuk ke Yerusalem itu melihat pohon ara. Kemudian di situ dikutuk lah, ya kan? And then besokannya itu benar-benar semuanya mati kering. Di Matius katakan langsung mati, di Markus katakan besokannya. Itu sebenarnya tidak bukan kontradiksi lah. Tapi yang saya mau share adalah ketika Tuhan speak, itu ada kuasanya. Dan kita juga punya kuasa yang sama. Makanya tadi di Zakaria 4 ayat 6 dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, tapi dengan rohku. Dan rohnya Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Bagaimana kita memanifestasikan power itu? Yaitu by speaking. Oke? Dan di sini kita juga lihat. Ketika mereka bertanya, bagaimana seperti itu? Yesus menjawab mereka, first thing first, percayalah kepada Allah. Trust God. Ketika kita menghadapi challenge, kita trust God. Kita percaya sama Tuhan, oke? Kita percaya bahwa dia baik, dia tidak akan membiarkan masalah menerkam kita. First thing first itu, oke? Then next, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, di sini the power of speaking.
Seperti tadi di Zakaria, grace, grace. Di sini juga Tuhan Yesus mengajarkan berkata kepada gunung ini. Jadi bukan cuma dibayangkan. Dibayangkan Tuhan gunungnya pindah. Dibayangkan kita sudah sembuh. Dibayangkan utang sudah lunas. Bukan hanya dibayangkan. Tapi kalau dilihat dari Markus 11, di sini disuruh perkatakan, remove. Oke? Berkata kepada gunung ini, beranjaklah. So, kita punya otoritas. Dan otoritas itu berasal dari mana? Berasal dari identitas. Ketika kita menyadari identitas, maka kita menyadari otoritas. Ketika kita menyadari otoritas, kita tahu kita dapat fasilitas apa aja. Oke? Jadi, di sini katakan, berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ini past tense. Jadi, ketika kita berkata-kata, Tuhan yang mencampakkan itu. Tuhan yang membuat itu beranjak. Bukan kita. Oke? Nggak usah bicara gunung lah. Bukit dikit kita mau geser dikit aja nggak mungkin bisa kok. Makanya kita butuh Tuhan. Oke? Dan ke dalam laut itu something yang impossible banget loh. Gunung beranjak terus dia pindah tercampak ke dalam laut. Itu something yang impossible. Tapi for God, kuncinya for God, nothing is impossible. Penyakit bisa dideklar sama Tuhan ini nggak ada obatnya. Masalah finansial atau apapun, masalah keluarga atau apapun yang sudah dideklar, yang menurut kita sendiri tidak ada obatnya, impossible. That's why we need God. Dan Tuhan perkatakan, di sini kita lihat Tuhan suruh perkatakan. My family is blessed. I am healed. I command sakit penyakit, go away, tercampaklah ke laut in Jesus name. Di sini Tuhan lagi ngajarin kita pakai otoritas kita. Terus tidak bimbang hatinya. Nah, di bagian tidak bimbang hatinya adalah ketika kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Itu yang bisa mengusir semua worry, semua fear kita. Karena perfect love casts out fear. Kita bombardir terus dengan kasihnya Tuhan, kasihnya Tuhan, kasihnya Tuhan, kasihnya Tuhan. Maka faith itu akan muncul. Dan tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. So, di sini Tuhan nggak ngajarin kamu boleh ngobrol sama Tuhan. Seringnya, termasuk saya sendiri. Ketika kita berdoanya gini, Tuhan, aku tahu Engkau baik Tuhan. Aku tahu Tuhan Kau sayang sama aku Tuhan. Tuhan, aku tahu oleh bilur-Mu ya Tuhan, aku telah menjadi sembuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sakit penyakit ini sangat menderita Tuhan. Aku tahu Tuhan Kau tidak mau Tuhan aku menderita begini. Terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Salah nggak doa seperti itu? Sebenarnya nggak ada salah. Tapi kalau kita lihat konteks hari ini, nggak seperti itu loh. Tuhan Yesus memberikan contoh, dia nggak bilang, Tuhan gunung ini besar banget ya. Gimana ya Tuhan? Aku percaya Tuhan Kau tidak akan membiarkan gunung ini menghalangi ministriku. Terima kasih Tuhan. No, dikatakan beranjaklah, tercampaklah. Tuhan suruh kita speak. Bukan speed ya. Speak. Jadi kita lihat, wah gini Pastor Fedri kok balik ke law lagi ya, speak gitu. No, nanti kita lihat, this is spirit of faith. Bukan spirit of law, ini spirit of faith justru. Ketika kita percaya, kita perkatakan. Oke? And then next, ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mark L24. Revan gak datang ya? Anaknya namanya Mark L24. Dari ini, Markus 11 ayat 24 nama anaknya. L24. Jadi, di sini saya lihat, berarti kan ini dia lagi ngomongin cara kita minta dan berdoa. Ternyata Tuhan Yesus ngajarinnya bukan, Tuhan, gunung ini besar sekali Tuhan. Aku tahu Tuhan Kau sayang sama kami Tuhan. Kau tidak akan membiarkan masalah ini menghalangi pelayanan kami. Kau tidak akan ya Tuhan membiarkan masalah ini, itu, segala macam. Curhat sama Tuhan. Dan kasih tahu Tuhan betapa besar gunung ini. No. Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Cuma kalau kita lihat dari firman Tuhan hari ini, Tuhan suruh kita perintahkan apa yang kita tidak mau ada dalam hidup ini.
Tapi suami istri jangan perintahkan suaminya pergi atau istrinya pergi ya. Ya peperangan kita bukan melawan suami istri. Oke? Sakit penyakit, utang, stres, depresi, worry, kita bisa perintahkan. Amin. Utang, go away in Jesus name. Sakit, go away. Cancer, tumor, depresi, omikron, covid, hepatitis akut, menjauh dari kami in Jesus name. Karena kita sudah punya roh itu. Yang tadi di Zakaria dikatakan ketika dia speak grace, grace, Tuhan katakan melainkan dengan rohku. Oke? Terus mungkin ada yang bertanya, lah itu kan Tuhan. Itu kan Tuhan. Gimana gue gitu loh. Biasa-biasa aja baca Alkitab juga jarang. Itu bukan kualifikasinya Bapak Ibu. Walaupun ketika kita membaca Alkitab yang berapa benefit kita loh, bukan Tuhan loh. Tuhan sih nggak make money dari penjualan e-book Alkitab. Tuhan nggak dapat cuan dari sana. Lantai aja dari emas, Bo. Lantai di surga aja dari emas. Next. Nah, ini saya mau tekankan lagi di ayat 6 tadi, maka berbicaralah ia. Katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Sekali lagi, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Kalau keperkasaan dan kekuatan kita aja nggak bisa diandalkan, apalagi kelemahan kita. Pastor Yudi minggu lalu sudah menjelaskan mengenai justru dalam kelemahan kita boasting about God, bukan boasting about kita. Amin. Nah, jadi di sini dikatakan bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Itu udah jelas. Tapi dengan apa? Dengan rohku. Nah, itu kan rohnya Tuhan. Nah, yang saya mau kasih tahu Bapak, Ibu, Saudara semua, look at me. You guys, you have the Spirit of God inside you. Roh yang berbicara di Zakaria 4 ayat 6 ini yang katakan melainkan dengan rohku, roh itu bukan hanya di dalam novel Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, roh itu ada di dalam kamu. Roh itu sudah ada di dalam kamu. Amin. Saudara yang sudah terima dan percaya sama Tuhan Yesus, mau percaya atau enggak, roh itu sudah ada di dalam saudara. Itu udah titik. Enggak, kadang ada, kadang enggak ada. Kadang ada, kadang enggak ada. Enggak seperti itu. Dia selama-lamanya sudah tinggal di dalam saudara. That's why ketika kita punya otoritas, kita tahu rohnya Tuhan udah ada di dalam kita ketika kita speak. Kita tahu bukan berdasarkan kekuatan, keperkasaan dan kelemahan kita. Tapi benar-benar rohnya Tuhan yang dalam kita. Amin. Dasarnya mana Pastor? Coba kita lihat. Roma 8 ayat 11. Roma 8 itu kalau saudara baca itu ada kayak judul kecilnya. Hidup dalam roh, something like that. Tapi yang sering kita dengar kan Roma 8 ayat 1. Therefore there is now no condemnation. Seolah-olah Roma 8 itu cuma itu doang. Padahal kalau saudara baca Roma 8 itu, it's so powerful. Bahasa roh juga dibahas di sana. Terus kita lebih dari pemenang juga ditulis di situ. God works through all things juga di situ. So powerful. Oke? Ya, di sini saya hanya ambil sebagian aja yang saya mau sampaikan bahwa rohnya Tuhan Yesus sudah ada di dalam saudara dan saya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, jadi bulan lalu kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Right? Tuhan Yesus tidak stay di dalam kubur, tapi dia sudah bangkit. Dan batunya itu batunya itu digeser itu bukan supaya dia bisa keluar dari sana, supaya orang bisa masuk dan lihat bahwa itu sudah kosong. Dia nggak perlu geser batu untuk keluar. He's the Almighty God. Nah, jadi yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi kuasa yang sangat amat besar yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian itu ada di dalam saudara dan saya. Dan Pastor Yudi juga sudah jelaskan waktu itu, saya lupa persisnya di ayat kalau salah di Efesus atau di mana, energeo, kratos, and then dunamis. Di dalam satu bagian itu digunakan 3 macam kekuatan bahasa Yunani. Kratos, energeo, dan juga dunamis.
dalam insiden kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi memang susah dicerna dengan otak kita ya. Power yang sebesar itu ada di dalam kita, saudara-saudara. Karena rohnya Tuhan ada di dalam kita. Terus numpang di dalam kamu. No, saya katakan dwell, rest in you and in me. Rohnya dia loh, bukan rohnya Avenger. Rohnya Avenger, rohnya Doctor Strange, rohnya siapa aja. Mungkin ada yang berdoa waktu nonton film itu. Wah, seandainya saya punya kekuatan kayak Doctor Strange. Saya punya kekuatan kayak Spider-Man. Tapi lebih dari itu. And it's more real than Hollywood. Karena ini Holy Word. Diam di dalam saudara dan saya. Roh itu. Sadarilah itu. Itulah identitas kita. Kita punya rohnya Bapa, rohnya Tuhan, rohnya yang begitu besar kuasanya ada di dalam kita. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, ini penekanannya satu ayat ini berulang-ulang. Kayak seolah-olah tuh ngomong sekali itu gak cukup. Ditekankan lagi yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh sekali lagi diulang rohnya yang diam di dalam kamu. Wow. Dari satu ayat ini aja otak kita gak bisa terima. Rohnya Tuhan yang begitu besar powernya diam di dalam kita. Kalau meditate satu firman ini aja, waduh kayaknya Avenger gak ada papanya. Karena ini kebenaran firman Tuhan yang begitu powerful, saudara-saudara. Nah, makanya tadi dikatakan melainkan oleh rohku, ya kan? Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Nah, mungkin ada pertanyaan, itu kan rohnya Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu, saudara dan saya sudah punya rohnya Tuhan yang diam di dalam kita, yang will never leave us, will never forsake us, forever and ever. Enggak kalau misalnya kita lagi worship, wah rohnya datang, hinggap. Nanti selesai worship, pulang dari sini di parkiran ada yang nyerobot dikit langsung, gimana sih? Rohnya hilang. Nanti sampai di tempat makan, ngantri, marah-marah dikit, rohnya hilang lagi. Enggak seperti itu. Kalau misalnya rohnya Tuhan bergantung sama tindak tanduknya kita, wah kayak dia untuk hinggap aja malas. Bener gak? Jangankan tinggal, untuk hinggap aja males. Tapi ya kebenarannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah as righteous as Jesus. As righteous as Jesus. Itulah kualifikasi kita. Itulah identitas kita. Forever and ever we are righteous. Selama-lamanya kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Oke, so penekanannya tidak ada question lagi bahwa itu kan rohnya Tuhan. No, rohnya Tuhan sudah ada di dalam saudara dan saya. Makanya ketika saudara shout grace, grace, itu ada powernya. Amin. Saya dua malam yang lalu tiba-tiba Reni sama Ben tiba-tiba bangun malam-malam nangis-nangis. Termasuk sangat jarang. Nangisnya marah-marah gitu si Bennya. Marah-marah nggak jelas, kakinya tendang sana tendang sini. Kayaknya nanti ekskulnya taekwondo dia. Jadi marah-marah, terus tiba-tiba Reninya juga bangun nangis juga. Hah? Ini what happened ini? Nggak tahu ya, my spirit somehow tells me there's an attack. Itu just want to steal your peace. Karena what I will preach this coming Sunday is so powerful. So saya langsung mempraktekkan apa yang saya akan preach. I speak grace, grace. To semua spirit yang mau mengganggu mereka, I speak grace, grace. Go away in Jesus' name. Go away in Jesus' name. And praise God, malam itu akhirnya mereka bisa tertidur dengan nyenyak dan lelap. So, kita punya kuasa itu Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama pakai. Oke? Nah, next. Nah, ini yang saya katakan tadi. Pastor, kalau speak gitu balik lagi dong ke law. You have to do something, you have to do something. No, ini adalah fasilitas. Bukan suatu kewajiban. So, kalau saudara mau pakai silakan, kalau nggak mau pakai rugi saudara sendiri.
Nah, di 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. I believe, therefore I speak. Oke, diulangin lagi. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami berkata-kata. So, the spirit of faith is like that. We believe, that's why we speak. Bukan cuman we believe and then kita bayangkan. Kita bayangkan. No. Firman Tuhan katakan kita disuruh speak. Disuruh speak. Sama juga seperti Tuhan ketika dia menciptakan dunia ini. Dia kan gak lihat, gelap banget ya. Enggak. Ketika dia lihat gelap dia bilang apa? Jadilah terang. Terang itu jadi. Itu waktu dia bilang jadilah terang itu bukan ciptakan matahari loh. Matahari itu diciptakan hari keberapa. Oke. Jadi kita juga sudah punya rohnya Tuhan. Kita juga di sini kita belajar speak. Speak what you want to see. Bukan speak what you don't want to see. Seringnya kan kita speak what we don't want to see. Dan lain-lain. Seringnya seperti itu. Jadi ada satu kondisi di mana kita speak what we don't want to see. Ada satu kondisi yang kita tidak speak apa yang kita mau lihat. Dua-duanya rugi buat kita. Karena kita punya otoritas, kita punya kuasa, kita punya fasilitas itu kenapa nggak dipakai? Sayang, dan bukan disuruh baca Alkitab 24 jam baru memenuhi kualifikasi ini loh. Enggak loh. Kita speak what we want to see. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu itu benefitnya buat kita. Karena itulah realitanya kita. Ketika kita menghadapi dunia ini, Bible itulah realitanya kita. That's our true identity. That's why Pastor Paul selalu ingetin kita, baca dari Roma sampai 2 Tesalonika, in Him, in Christ. Through Him, through Christ. That's your identity. Itulah identitasnya saudara. Itulah yang menjadi haknya saudara. Itulah yang menjadi identitasnya saudara. Jadi ketika kita menghadapi masalah, firman-firman itu akan speak. Firman-firman itu akan berbicara. Contoh misalnya Galatia 5 ayat 22. Buah roh. Di situ ada peace, ada joy, ada self-control dan lain-lain. Ketika kita emosi, ketika kita hilang kontrol kita, roh akan speak to us. You already have loh self-control itu. Bukan berusaha di-press dari luar. No, tapi engkau sudah ada loh. Kita diingatkan lagi. Kita sudah punya loh itu. Oke. Nah, jadi speak what we want to see itu bukan balik ke law lagi. No. Justru itu spirit of faith. Oke? Next. Nah, ini waktu kita tahun 2020, the year of declaring and seeing good. Itu saya beberapa kali preach dari Amsal 18. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Itu beberapa kali saya preach. Dan ternyata saya lihat di Amsal 18 itu banyak berbicara mengenai word. Kata-kata. Nah, salah satunya di Amsal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Nggak tahu ya kalau saya baca Amsal, kalau bahasa Indonesia saya sering nggak mengerti. Harus cari translation lain. Mungkin karena bahasa Indonesia saya dulu waktu di sekolah 5. Jadi saya harus cari translation lain dan puji Tuhan, translation lain itu sangat membantu buat saya. Oke? Nah, kita lihat translation yang lain. Nah, ini the message itu sering banget sangat membantu. Words satisfy the mind as much as fruit does the stomach. Ngerti dong? Ya nggak? Kata-kata itu memuaskan mind, pikiran, seperti buah memuaskan perut. Jadi kata-kata ini bisa berupa makanan loh. Apa yang kita perkatakan ini bisa buat kita makan sendiri, bisa buat orang rumah kita makannya apa. Atau di sini apa yang kami perkatakan itu juga merupakan makanan buat saudara dan saya sendiri. Di sini dijelaskan lagi, good talk is as gratifying as a good harvest. Kata-kata yang baik itu beneficial seperti
tuayan yang bagus. So, words itu pengaruhnya sangat besar. Kata-kata ini powernya luar biasa, betul? Nah, ayat 21 yang sering saya mention. Next, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, ini saya juga agak bingung. Nah, makanya kita lihat bahasa Inggrisnya aja ya. Words kill, words give life. Sangat-sangat kontra, saudara-saudara. Words bisa kill, words bisa give life. They are either poison or fruit. You choose. Oke? Kata-kata itu bisa membunuh, kata-kata itu bisa memberikan hidup. Mereka kalau nggak racun, bisa jadi buah. Pilihannya balik lagi ke kita sendiri. Mau jadiin racun atau menjadiin buah. Kita punya pilihan itu. Tuhan tidak tiba-tiba membuat kita berbicaranya dari pagi sampai malam semuanya luar biasa bagus. Tuhan bukan bikin robot. Tuhan memberikan kita pilihan itu. Oke? Tapi saya pernah baca sebuah quote gini. Think before you speak. Oke? Terus read before you think. Something like that lah. Yang lebih itu lagi, think before you act, think twice before you speak. And then read before you think. Berarti pikiran kita ini sangat terpengaruh dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Betul? Benar nggak? Setuju nggak? Apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Itu sangat mempengaruhi apa yang keluar dari kita. Dan ternyata di Amsal 18 ini juga ada yang mengatakan seperti itu. Kita lihat. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Fools are undone by their big mouth. Their souls are crushed by their words. Jadi tadi, words itu bisa kill. And then words itu bisa crushing souls. Dia nggak bisa masuk ke spirit. Karena spirit udah totally Jesus punya spirit in us. Dia masuknya ke souls. Emosi kita yang naik turun, gejolak-gejolak emosi kita, marah, senang, dia masuknya ke situ. Oke? Dan words itu bisa, souls itu bisa di-crush, bisa dihancurkan dengan kata-kata. So, I pray setelah hari ini, apa yang kita perkatakan itu, kita coba pikirkan dulu apa yang mau kita perkatakan. Is it beneficial for us? Apakah membantu kita? Oke? Apakah memberkati kita dan orang rumah kita? Apa yang kita perkatakan? Nah, terus di ayat 8-nya, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Nah, ini saya juga nggak ngerti. Next aja langsung. Ini. Please, ini harus dibaca dengan baik dan benar. Harus diperhatikan dengan baik dan benar. Dan jangan offended. Listening to gossip is like eating cheap candy. Do you really want junk like that in your belly? Kan tadi saya bilang apa yang keluar itu berasal dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita makan. Oke? Dan ternyata Amsal itu udah katakan, listening to gossip is like eating cheap candy. Gosip itu nggak usah dicari, datang sendiri. Dan seingat saya dulu, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya, setajam silet. Masih ada nggak ya? Masih ada nggak? Masih ya? Masih ada. Itu kayaknya dari saya SMA, pas SMP gitu. Fanny Rose, setajam silet gitu. Itu acara infotainment kan. Siapa kawin? Oh di YouTube sekarang. Oke. Siapa kawin? Siapa cerai? Siapa melahirkan? Terus siapa begini? Siapa selingkuh? Siapa? Itu sama sekali nggak ada hubungannya sama kita. And then yang nonton itu gila banget. Rating infotainment itu gila banget. Ya nggak? Bener nggak? Laku. Itu cheap candy, saudara-saudara. Do you want junk like that in your belly? Do you want that? Terus scrolling, Reels, Instagram, TikTok, ya kan?
Saya juga pakai Instagram, oke? Dan memang kita nggak berasa loh waktu kita scrolling itu ternyata dari sini ke lead ke sini, sini ke lead ke sini, sini ke lead ke sini, sini ke sini. Tiba-tiba 1 jam. 1 jam cuma gini doang, ya ampun, astaga. What I'm doing? Terus scrollnya terus. Kan parah kan? Tapi kita sama-sama belajar lah. Choose wisely. YouTube apa yang kamu subscribe? Yang paling aman Church Uncensored dong. Ya kan? Salah satu yang aman lah. Ya kan? Jadi karena apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu mempengaruhi apa yang kita keluarkan. Jadi kita lihat hari ini. Di situ ada Zakaria itu tadi kita lihat bahwa shout of grace, grace. Tapi kalau kita tidak pernah membaca, mendengarkan atau membombardir dengan kebaikan Tuhan, apa yang mau kita perkatakan? Amin. Kita tidak pernah baca ternyata mountain yang segede apapun, Tuhan bilang perkatakan pada mountain itu. Speak to the mountain dan itu akan dicampakkan sama Tuhan ke laut. Kita nggak tahu ada maksudnya story seperti itu. So what do we want to do to our mountain? Jadinya kita ngobrol sama mountain kita. Mountain, gini. Atau kita kasih tahu Tuhan, ini gede banget. Gimana Tuhan? Gini. No, tapi ketika kita fit from God's word yang memberikan kita benefit, kita tahu apa yang perlu kita perkatakan dan kita tahu otoritas kita. Kalau misalnya kita tidak menyadari identitas kita, yang rohnya Tuhan sudah ada di dalam kita, maka kita tidak tahu kita punya otoritas itu. Nah, kenapa kita mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan? Biar kita semakin sadar akan identitas dan otoritas. Jadi kita tahu fasilitas yang kita punyai. Oke, jadi tadi kita udah lihat ya dari Amsal 18 ayat 8 tadi, 7 atau 8 ya. Bahwa apa yang kita masukin itu bisa masuk ke dalam kita. Kalau ada bahasa New King James-nya kalau nggak salah itu seperti morsels. Morsels itu seperti roti yang kelihatannya enak. Gosip itu tuh seperti itu. Memang kelihatannya enak ya. Wah ini si ini sama ini lagi ribut. Wah ini hepatitis akut. Wah hajar terus. Bukannya ignorant sama apa yang terjadi sama dunia loh. Tapi porsinya Bapak Ibu. Porsinya. Saya juga tahu kok lagi ada hepatitis akut. Tapi porsinya, kita lebih banyak membombardir cari info hepatitis akut ini. Atau kita lihat di firman Tuhan apa yang Tuhan perkatakan mengenai sakit penyakit. Itu kita dikasih pilihan. Karena sudah pasti kalau kita pilihnya mau cari info tentang hepatitis akut itu, yang pasti penuh dengan ketakutan, worry, stres. Yang ada apa? Ketika kita worry, stres, imun sistem turun. Nggak ada benefitnya sama sekali buat kita. Tapi oke, kita cukup tahu sekarang lagi ada hepatitis akut. Oke, kita lihat firman Tuhan katakan apa? Mazmur 91. Kita yang duduk di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang jagain kita. By His stripes we are already healed. Kita waktu kemana-mana kita perintahkan. Hepatitis apapun itu tidak akan mendekat ke saya dan keluarga saya. In Jesus name. Grace, grace. Amin. Kita pakai otoritas kita. Oke? Are you blessed? I pray you are blessed. Ya, jadi saya pinjam quote-nya Pastor Yudi, kita permak mulut. Kita permak mulut. Nah, kita permak mulut dan apa yang keluar dari sini itu berasal dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. So, pilihlah dengan hikmat. Pilihlah dengan hikmat. Wah, bahasanya gimana banget ya. Padahal pokoknya stop the rubbish aja. Stop it. Atau kalau nggak bisa stop karena sudah addicted sama infotainment atau apa, sudah addicted ya, kurangin. Oke, I'm finished. Kita mau menerima perjamuan kudus. Kita sangat diberkati ya.
Kita setiap minggu mengingat Tuhan Yesus, karyanya yang sudah sempurna, semuanya sudah selesai. Dan tadi Ryan juga sudah men-share testimoni. Kita kaget waktu terima info Ryan stroke. Kayaknya kemarin masih nyanyi-nyanyi di sini. Tapi minggu lalu dia udah tugas lagi di sini ya. Minggu lalu ya. Orang stroke kok bisa itu ya. Tapi ya puji Tuhan. Dia first thing first yang dia minta sama Pastor Lita, bukan Pastor Lita minta uang dong. Pastor Lita minta nasi padang dong atau apa. Orang stroke gak mungkin lah ya. Tapi dia minta perjamuan kudus. Wow. That's so precious. Berarti apa yang dikhotbahkan dari tempat ini ada buahnya. Lagi kondisi di ICU, dia minta Holy Communion. Wah, itu keren banget. For me ya, it bless me. Dari kata-kata kalimat itu aja, waktu dia di ICU, dia mintanya Holy Communion. Itu aja saya sudah diberkati. Jadi kuasanya bukan di roti dan anggurnya GBC. Tapi di balik ini, what's the meaning of this? Ketika kita menerima ini, kita juga declare sakit penyakit tidak ada kuasa lagi dalam kehidupan kita. Segala kemiskinan tidak ada lagi kuasanya dalam hidup kita. Segala stres, worry tidak ada kuasanya lagi. We speak grace to it. Kenapa speaknya bukan shalom? Padahal shalom itu artinya lebih wow, lebih matching. Damai sejahtera, kesehatan, prosperity itu ada dalam shalom semua. Kenapa speaknya grace? Karena it's all by grace. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan kita. Kita diingatkan kembali untuk menghadapi masalah besar ini, gunung besar ini. Grace. From grace to grace. Amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-Mu ya Tuhan Yesus, kami sudah menjadi sembuh. Semua sakit penyakit, kemiskinan, stres, depresi, we command, Kau tidak punya kuasa lagi dalam hidupku. In Jesus mighty name, amin. Kita terima sama-sama. Thank you Jesus untuk karyamu yang sempurna Tuhan. Thank you for your perfect blood ya Tuhan. Untuk darahmu yang sempurna Tuhan. Segala dosa tidak ada kuasanya lagi. Aku bukan budak dosa lagi. Aku sudah menjadi anak kesayangan Bapa. In Jesus mighty name. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu dan darahmu ya Tuhan. Kami sudah sembuh. Selama-lamanya kami sudah dibenarkan ya Tuhan. That's our true identity ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Dan apabila ada yang sedang nonton video ini dan kau belum pernah menerima Tuhan Yesus, kau belum pernah percaya pada Tuhan Yesus, I want to pray with you. Thank you Father God. Hari ini aku menerima, aku percaya Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamatku. Semua dosaku sudah diampuni. Mulai hari ini hidupku menjadi tanggung jawab Tuhan. In Jesus mighty name, aku berdoa, aku percaya. Amin. Congratulations, as simple as that. Believe, receive.
You are God's beloved child, forever and ever. Find a church that point you to Jesus. Jesus finished work. Apabila saudara ada di Jakarta, kami undang boleh beribadah di tempat ini. Apabila di kota lain, find a church that point you to Jesus finished work. Oke? God bless you, God bless you. Oke, kita mau sama-sama menerima berkatnya Tuhan. His heart is to bless you and bless you and bless you. God's beloved church, pulanglah dengan damai sejahteranya Tuhan. Dia selalu menyinari engkau dengan kemuliaannya Dia. God's beloved church, engkau sangat-sangat berkenan pada Bapa. Kau sangat dikasihi oleh Bapa. Kau sangat diberkati oleh Bapa. Apapun yang kau lakukan, Dia yang membuat itu berhasil. Kesehatanmu berhasil, keluargamu berhasil, studimu berhasil, bisnismu, pekerjaanmu berhasil. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuat itu berhasil. You have good success because you have Jesus Christ in your life. Rohnya Tuhan sudah ada di dalam kau. God's beloved church, receive His goodness, His blessings, His abundant grace. In Jesus' mighty name, we believe, we receive. Hallelujah. Amen. God bless you. Happy Sunday. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.